Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh bertemu lagi di dalam ibadah live streaming ini. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah, baik lewat ibadah live streaming ini, Engkau tetap ada bersama kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dan di dalam ibadah ini kami rindu menerima kebenaran firman Tuhan, karena kami sadar kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, biar hikmat dan inspirasi Roh Kudus yang bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang menerima kebenaran ini, Roh Kudus menjamah mereka, juga memberikan pengertian kepada mereka, pengurapan Tuhan mengalir atas mereka, sehingga mereka dapat memahami, dapat mengerti setiap kebenaran yang mereka terima. Dan mereka tidak hanya menerima, mendengar, tetapi melakukannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan di dalam bulan keluarga ini. Dan tema firman Tuhan adalah aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Jadi aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Dan firman Tuhan kita akan baca dan renungkan bersama-sama dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ke-6. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memungkiri bahwa kegerakan-kegerakan di dunia ini, gerakan yang besar, saudara, sering dimulai oleh orang-orang muda yang diberikan kesempatan. Di mana-mana hal itu terjadi. Dan saya akan memberikan satu kesaksian, saudara, bagaimana di kota Balikpapan di era tahun 80 sampai 90 itu terjadi kegerakan-kegerakan di mana orang-orang muda diberi kesempatan, saudara, untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pada waktu itu banyak anak-anak muda diberikan semangat yang luar biasa oleh Tuhan untuk mengadakan kebangunan-kebangunan rohani, mengadakan kegerakan-kegerakan di kota Balikpapan ini, saudara. Dan saya bersama suami waktu itu di era 80-an sampai 90 itu
usia kami itu sekitar 27 sampai 35 tahun, dan kasih mula-mula yang luar biasa di hati kami itu membawa kami untuk membuat KKR yang besar, di mana belum pernah ada KKR di lapangan. Dan waktu itu anak-anak muda diberi kesempatan untuk melakukannya. Dan kami melihat bagaimana pada waktu itu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dipulihkan, dan kemudian mereka lahir baru, hidup bersemangat dengan Tuhan, kegairahan baru terjadi, dan kekristenan semakin meningkat pada zaman itu. Gereja mulai dibuka, saudara, di mana-mana karena kegerakan yang luar biasa. Yaitu pada waktu tahun 87, saudara, itu ada KKR besar, yaitu Kasih Melanda Balikpapan, dan panitianya sebagian besar adalah orang-orang muda. Dan hal ini, saudara, pemahaman seperti ini ditangkap oleh Paulus. Nah, Paulus memahami hal ini, bahwa orang-orang muda itu kalau diberi kesempatan dapat mengadakan kegerakan-kegerakan yang besar. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kemudian memuridkan dan memberikan kesempatan kepada Timotius, anak rohaninya, untuk mengembangkan kepemimpinannya. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca, saudara, bagaimana sebuah generasi dibangkitkan. Dan kita akan belajar bersama-sama dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, ya. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama, saudara, dalam ayat-ayat ini, bagaimana sebuah generasi dibangkitkan. Yang pertama adalah generasi dalam kasih karunia. Nah, kita pahami generasi dalam kasih karunia. Ayat pertama, saudara, dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri dari orang-orang muda adalah kekuatannya. Nah, ayat pertama yang kita baca ini, saudara, mengajarkan bahwa kekuatan itu berasal dari kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, sama sekali bukan karena keadaan fisik orang muda, bukan karena fisiknya yang muda, tetapi kekuatan yang bersumber dari anugerah Tuhan. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa kekuatan itu berasal dari kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, memerintahkan kepada Timotius, jadilah kuat. Rasul Paulus memerintahkan Timotius, jadilah kuat. Artinya, saudara, Rasul Paulus ingin Timotius meresponi kasih karunia, percaya bahwa kekuatan Allah itu sudah dianugerahkan kepadanya, supaya dia sungguh-sungguh membangun kehidupan rohaninya, maksud saya. Nah, Daud, saudara, menggambarkan kekuatan itu, digambarkan, diumpamakan laksana kekuatan burung Raja Wali. Di dalam Mazmur 103 ayat 5 dikatakan, dia memuaskan hasrat hatimu dengan segala kebaikan, sehingga kamu menjadi baru, masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kenapa digambarkan, saudara, kekuatan laksana
kekuatan burung Raja Wali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, burung Raja Wali, saudara, dikenal sebagai burung yang terkuat dari antara segala burung yang ada saat ini. Burung Raja Wali, burung yang kuat, saudara. Dan burung Raja Wali itu mampu terbang membumbung tinggi, saudara, mengatasi segala badai. Dan burung Raja Wali itu dia senang sekali kalau ada badai, dan dia tidak takut. Ya, burung itu kalau melihat badai, wow, ini membuat dia kesempatan bagi dia untuk dia terbang lebih tinggi di tengah badai. Itu sebabnya, saudara, kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang muda itu digambarkan laksana kekuatan burung Raja Wali yang terbang tinggi, saudara, mengatasi segala badai. Bahkan di tengah badai, kepak sayapnya itu semakin kuat untuk membawa dia terbang lebih tinggi, mengatasi badai-badai itu. Wow, luar biasa. Ini gambaran kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari tidak menjadi lesu, ia berjalan tidak menjadi lelah. Jadi kekuatan yang supranatural, wow, itu dianugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana, saudara, apa yang Anda lakukan agar senantiasa memiliki kekuatan rohani di dalam Tuhan? Sekali lagi, apa yang Anda lakukan, apa yang saudara lakukan agar senantiasa memiliki kekuatan rohani di dalam Tuhan? Saya percaya, sebagaimana perintah Paulus kepada anak rohaninya Timotius, jadilah kuat. Artinya responi anugerah kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kita, yang membuat kita semakin kuat, bagaikan burung Raja Wali yang dapat bertahan bahkan terbang tinggi di tengah badai. Saudara, Tuhan mau kita meresponi kasih karunia Tuhan dengan apa? Menyerahkan hidup ini kepada Tuhan dan terus rindu mengenal Dia, bergaul dengan Dia, dan menyerahkan hidup kita ini kepada Dia. Kita baca Lukas 6, saudara, ayat 47 sampai 48. Lukas 6 ayat 47 sampai 48 berkata demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, bagaimana kekuatan rohani kita semakin kuat, semakin kokoh, saudara? Firman Tuhan, saudara, mengajar kita bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Datang di dalam doa, dalam pujian, penyembahan kita, menyenangkan hati Tuhan, membuka hati apa yang Dia ingin lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita, dan kemudian mendengarkan firman Tuhan, dan bukan hanya mendengar tetapi melakukannya, menghidupinya, mempraktekkannya dalam hidup kita. Inilah, saudara, bagian-bagian yang harus kita kerjakan supaya senantiasa kita memiliki kerohanian yang kokoh, yang kuat.
Kemudian Bapak Ibu, dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi untuk kita senantiasa memiliki kekuatan rohani di dalam Tuhan, sudah latih diri kita terus beribadah. Hal-hal yang rohani yang kita utamakan. Hal-hal rohani yang kita lakukan, bukti kita meresponi kekuatan yang Allah anugerahkan di dalam hidup kita. Saya percaya generasi dalam kasih karunia ini akan semakin bertumbuh dalam kerohanian yang kokoh di dalam Tuhan ketika kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain generasi di dalam kasih karunia, yang kedua adalah generasi yang memuridkan. Jadi dalam ayat kedua, saudara, kita melihat firman Tuhan mengatakan di ayat yang kedua ini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu Saudara, pemimpin muda dapat dilatih dalam pengembangan kepemimpinan mereka. Dengan apa? Dengan memberinya atau memberikan kesempatan memuridkan. Jadi pengembangan kepemimpinan orang-orang muda itu, saudara, kita harus memberikan mereka kesempatan untuk memuridkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, ayat kedua ini memberikan kepada kita, saudara, satu mata rantai pemuritan. Demikian ya. Jadi yang pertama, Paulus memuridkan Timotius. Dan kemudian Timotius melatih orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat mengajar atau cakap mengajar. Dan orang-orang tersebut melatih orang lain. Inilah mata rantai pemuritan ya, yang kita pelajari di dalam ayat kedua ini. Nah, kita melihat, saudara, Paulus memuridkan Timotius itu di dalam surat-suratnya ini begitu banyak. Motivasi, pengajaran yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius. Kita melihat di dalam 1 Timotius 4, saudara. Dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat 16, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara, bagaimana Paulus memuridkan Timotius dengan terus melatih dia, mengajar, memotivasi Timotius, saudara. Sehingga Timotius juga dapat melatih orang lain yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bukan hanya
memotivasi, saudara, melatih, ya, dan kemudian mengajar kepada Timotius, tetapi juga Paulus membawa Timotius di dalam pelayanannya. Di dalam pelayanan penginjilannya dia bawa Timotius, saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya, di gereja kita ini Pak James kan suka keluar penginjilan, dia suka ke pedalaman, dan ada seorang saudara yang dilatih oleh Pak James, seorang anak muda, ya, seorang jemaat, ya, yang memang masih muda, ya sekitar usia 25 tahun. Dia dilatih dan dibawa di dalam penginjilan. Dan saya melihat bahwa anak muda ini serius sekali di dalam pelayanannya. Pada akhirnya sekarang ini, saudara, dia mengembalakan. Dia menjadi penginjil dan mengembalakan di daerah Toraja. Dan pelayanannya luar biasa. Dia menjangkau banyak jiwa-jiwa di daerah Toraja itu bagi kerajaan Allah. Jadi bagaimana orang yang dimuridkan, dia kemudian memuridkan yang lain lagi. Dan dia sekarang ini jemaatnya luar biasa, saudara. Pelayanannya mengembang ke beberapa desa, saudara, ke beberapa kota di daerah Toraja sana. Dan saya berharap juga orang-orang tua, mari kita juga mulai memperhatikan orang-orang muda di keluarga kita. Anak-anak kita yang sudah mulai beranjak dewasa. Kita memuridkan mereka. Setiap kebenaran yang ada dalam hidup kita, kehidupan kita yang sudah bertumbuh di dalam kedewasaan iman, waktunya bagi kita juga untuk memuridkan anak-anak kita. Memuridkan orang-orang muda yang ada di dalam keluarga kita. Saudara, supaya apa? Mereka menjadi pemimpin-pemimpin muda bagi Kristus. Pemimpin-pemimpin muda di masa yang akan datang, di generasi mereka, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, saudara. Kalau ini terjadi, saya percaya bahwa mata rantai permuritan yang demikian, saudara, ya, memungkinkan kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Mata rantai yang tidak putus ini memungkinkan estafet kepemimpinan di dalam gereja kita, saudara, berjalan dengan baik. Gereja kita perlu orang-orang muda, pemimpin-pemimpin muda yang punya hati untuk menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan. Karena apa? Pelayanan gereja tidak mungkin, pekerjaan Tuhan tidak mungkin berhenti. Saya percaya Tuhan akan membangkitkan orang-orang muda di gereja kita yang siap menjadi pemimpin muda di masa yang akan datang. Saya pun juga sedang memuridkan anak saya, Tabita. Saya berharap dia menjadi pemimpin muda di masa yang akan datang bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar di dalam ayat ini yang ketiga, saudara. Yang ketiga yang kita pelajari dalam ayat ini bagaimana membangun sebuah generasi adalah generasi yang melayani. Jadi selain generasi dalam kasih karunia, generasi yang memuridkan, yang ketiga generasi yang melayani. Di ayat yang keempat sampai yang keenam, saudara, firman Tuhan katakan, kita kembali ke 2 Timotius 2 tadi. Ayat yang keempat dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang
tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan contoh kepada Timotius bagaimana seorang pelayan itu harus memiliki nilai-nilai kerajaan atau nilai-nilai dalam pelayanan, saudara. Yaitu kalau di gereja kita nilainya adalah hati hamba, kualitas raja. Nah, Paulus memberikan contoh kepada Timotius untuk melayani melalui kehidupan seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prajurit menggambarkan tentang kesiapan menerima perintah dari komandan. Sebagaimana tadi kita baca. Ya. Dikatakan prajurit yang siap menerima, saudara, perintah dari komandannya dan hidup yang hanya menyenangkan komandannya. Nah, kalau kita melihat dari kehidupan prajurit ini, saudara, kita menangkap satu nilai, yaitu nilai ketundukan pada otoritas. Tunduk pada otoritas atau ketaatan. Seorang yang melayani Tuhan harus menghidupi nilai ini, yaitu ketundukan pada otoritas atau tunduk pada otoritas. Nah, seorang prajurit, saudara, saya percaya kita semua tahu prajurit itu apa yang diperintahkan komandannya dia tidak pernah menolak. Dia selalu berkata siap. Kalau saudara pernah mengikuti acara Dulos Camp, saudara, di sana saudara dilatih seperti seorang prajurit atau seorang pelayan, ya saudara, yang tunduk pada otoritas. Jadi apa saja yang dikatakan komandan, prajurit itu selalu berkata siap. Siap komandan. Mau waktunya tepat atau tidak, saudara, atau dia dalam kondisi senang atau dalam kondisi sedih, itu tidak akan mempengaruhi keputusannya. Dia akan selalu berkata siap, walaupun dia menghadapi masalah persoalan. Ketika diperintahkan, dia berkata siap. Nah, nilai inilah yang harus kita miliki dalam pelayanan. Dan Rasul Paulus mengajarkannya kepada Timotius, saudara. Dan kedua, seorang olahragawan menekankan tentang pelayanan yang sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Jadi seorang olahragawan itu dia akan berhasil, saudara, dia akan menang kalau dia bertanding sesuai dengan aturan. Dia juga mempersiapkan dirinya, saudara, dengan sungguh-sungguh berlatih dengan tekun atau disiplin. Jadi nilai yang kita pelajari, yang kita terima dari seorang olahragawan ini adalah, saudara, kedisiplinan. Seorang pelayan Tuhan juga harus memiliki nilai kedisiplinan dalam pelayanan. Disiplin pada aturan yang ditetapkan, saudara. Kalau dikatakan seorang yang melayani itu harus sudah dibaptis, sudah lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita harus menjadi seorang pelayan Tuhan yang mengikuti aturan dan menghidupinya, menjalankannya, saudara, dengan disiplin. Dan kedisiplinanlah
yang membuat pelayanan kita berkenan kepada komandan kita. Dan kemudian yang ketiga, selain olahragawan, prajurit yang ketiga petani. Nah, petani memberi pelajaran kepada kita tentang kesabaran. Ya. Kesabaran menantikan hasil dari apa yang telah dikerjakan. Perlu kesabaran, saudara ya. Nilai kesabaran sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketiga profesi ini memberkati kita, saudara dan saya secara pribadi dalam hal pengabdian atau pelayanan kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita menerapkan, saudara, nilai-nilai ini di dalam kehidupan kita, ya, pelayanan kita. Karena memang melayani itu adalah pengabdian, saudara. Adalah pengabdian kepada Tuhan. Kita melayani bukan karena sesuatu, saudara. Tetapi kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dan seharusnya lah kita dedikasikan kepada Tuhan. Dan kalau kita menghidupi nilai-nilai ini, saya percaya hidup kita pun diberkati, saudara. Dan kita pun akan senantiasa menyenangkan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dan kita dapat melatih orang-orang muda untuk mereka juga melayani dengan nilai-nilai sebagai seorang prajurit, olahragawan, dan petani yang sabar menantikan hasil dari apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi pandemi ini, saudara, banyak aturan juga yang harus kita taati. Kalau Tuhan izinkan, kita akan mulai ibadah di gedung gereja pada awal atau minggu pertama bulan Juli. Dengan protokol kesehatan yang ketat, saudara. Di sini juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita diminta untuk berdisiplin mengikuti aturan. Untuk kita mengikuti protokol kesehatan ini. Kita harus pakai masker, harus cuci tangan, saudara. Dengan air yang mengalir. Pakai sanitizer, sepanjang ibadah harus pakai masker. Nah, ini kebiasaan baru, saudara. New normal life. Saya percaya kalau kita mengikuti aturan-aturan ini dengan kedisiplinan, kita lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya, melindungi kita dari segala wabah ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemanapun saudara pergi, pakai masker. Nanti kalau kita ibadah, kita memuji Tuhan, protokol kesehatan menganjurkan kita memakai masker. Saudara, kemarin saya doa hari Jumat, doa siang, pakai masker. Memang enggak nyaman, saudara. Ini kebiasaan baru yang memang harus kita taati dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Walaupun tidak nyaman, memuji Tuhan dengan pakai masker. Berdoa, saudara, dengan memakai masker rasanya itu terhambat suara kita. Tetapi kalau kita melakukannya, saudara, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, disiplin, saya percaya
Tuhan memberkati kita. Kita terlindung di dalam kuasa Tuhan menghadapi pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan satu kerinduan. Bagaimana kita mengaktifasi atau memobilisasi, mengerahkan pemimpin muda bagi Kristus. Sudah waktunya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa diam, kita harus bergerak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Supaya generasi muda kita bangkit. Mereka bangkit melakukan kehendak Tuhan pada zaman mereka. Sebagaimana Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego melakukan kehendak Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Saudara, memilih Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan mereka pada generasi mereka. Dan Tuhan memakai mereka luar biasa. Kekuatan yang dahsyat ada di dalam saudara. Hai orang-orang muda, bangkitlah. Jadilah kawan sekerja Allah. Lakukan kehendak Tuhan. Maka saudara akan menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Gereja Tuhan akan terus bergerak sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.